Teriakan naga yang bergema terdengar dari tubuh Long Hao Shen, ditutupi dengan cahaya keemasan yang kaya, saat energi spiritual internal suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sisik, dengan kedua tangannya mengacungkan pedangnya. Itu adalah serangan pembangkit naga. Serangan pembangkit naga adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialisasi, Ksatria Pelindung dan Ksatria Retribusi. Dengan demikian, begitu dia menerobos langkah kelima, Long Hao Shen secara alami membukanya dari cincin warisan ayahnya. Tetapi pada saat dia menggunakan pedang suci, di tangan kanannya belum selesai. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di udara dalam sepersekian detik, siluet biru menyebar dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar di keempat arah. Long Hao Shen dengan mantap mendarat di lantai. Tubuhnya sedikit terpesona, dan penglihatannya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan banyak teknik dalam waktu singkat. Bahkan kapasitas mentalnya berbeda dari orang biasa, dan kulitnya menjadi pucat. Pada saat ini, dua pedang di tangannya dari penciptaan senjata kental spiritual juga bubar. Dari awal hingga akhir, teknik pedang suci-nya bahkan belum selesai. Namun, dia menang atas citra biru. Long Hao Shen mencapai ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya adalah karena menentukan secara akurat sifat gambar biru yang terbuat dari cahaya itu. Gambar biru itu menyalin keterampilannya serta energi spiritualnya. Keterampilannya persis sama, tetapi jumlah energi spiritualnya didasarkan pada dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, jika Long Hao Shen terus bertahan, serangan gambar biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dirinya. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki energi spiritual? Apa yang akan diandalkan oleh cahaya biru ini untuk menyerang? Long Hao Shen terus menggunakan banyak teknik, bukan karena dia ingin mencapai kemenangan, tetapi dia ingin dengan cepat menghabiskan semua energi spiritualnya sepenuhnya. Di atas segalanya, sebelum akhirnya benar-benar menghabiskan segalanya, dia akan mengaktifkan teknik terakhirnya. Tanpa dukungan energi spiritual, serangan pedang berputar tidak dapat melawan serangan pembangkit naga, dan sebagai hasilnya, citra biru dikalahkan dan karenanya tersebar. Semua ini tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, ini disebabkan oleh kombinasi pengetahuan dan kekuatan. Jika bukan karena fakta Long Hao Shen memblokir serangan tirani gambar biru sebelumnya, dia akan mengalami cedera, sama jika dia bertindak sebelum membuat prediksi yang benar ini. Pertempuran ini sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa gambar biru tidak memiliki niat membunuh yang nyata, Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna terang menghilang. Dalam kegelapan, hanya ada suara Long Hao Shen yang terengah-engah. Tiba-tiba, tepat di depan Long Hao Shen, cahaya cemerlang berkelap-kelip. Di bawah penerangan cahaya yang cemerlang, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Gua itu, seperti sebelumnya, masih berupa gua. Namun, yang ini jauh lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya. Tepat di depan mata Long Hao Shen adalah platform bundar. Bagian tengah peron justru tempat yang diterangi oleh cahaya yang cemerlang. Ada pedang mengambang di peron, tepi di bagian bawah dan gagang di atas. Dibandingkan dengan pedang ksatria tradisional, yang ini sedikit lebih kecil. Bilah pedang itu panjangnya 1,1 meter. Gagangnya cukup panjang, dengan panjangnya 40 cm. Secara total, pedang itu panjangnya 1,6 meter. Ujung pedang itu berwarna emas, tapi itu adalah warna emas yang bersahaja. Di belakang pedang, ada banyak ukiran. Semua ukiran yang disatukan ini membentuk pola kembang sepatu yang aneh. Warna pedang yang mewah berubah, bukan lagi emas, tetapi biru tua. Ukiran berubah menjadi bentuk kepala naga. Ujung pedang berwarna emas itu menyerupai mulut naga yang terbuka lebar. Gagang pedang yang memanjang menyerupai tubuh naga. Meskipun tubuh naga dan kepalanya agak tidak proporsional, ada perasaan harmonisasi yang aneh. Di gagang pedang biru tua, ada riak cincin cahaya biru lembut. Di gagang pedang, disitulah mata naga itu berada. Kedua sisinya tertanam dengan batu permata oval emas, yang sedikit lebih besar dari koin dingin.
Gagang pedang terbentuk di ujungnya ekor naga, bercabang menjadi 3 strip yang panjangnya 1 inci. Itu tampak sangat tajam, kedua sisi tertanam dengan batu permata biru. Setelah melihat pedang ini, mata Long Hao Chen langsung meluruskan. Setelah menjadi seorang ksatria, jumlah senjata yang dilihatnya tidak sedikit. Secara khusus, pedang berat biasa adalah jenis senjata yang paling sering dia lihat dan gunakan. Namun, dia belum pernah melihat pedang seindah yang berdiri di depan matanya saat ini. Lebih penting lagi, dia praktis bisa merasakan pedang ini bernafas, sepertinya hidup. Dia merasakan sensasi yang sama dari cahaya berwarna biru dan emas ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Hanya saja itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Terutama cincin berwarna emas yang beriak pada kata gagang yang menarik Long Hao Shen ke arahnya, selangkah demi selangkah. Benar-benar indah, itu benar-benar indah. Ketika keadaan pikiran Long Hao Shen sedikit menjernihkan, dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia telah melangkah ke peron dan berdiri tepat di depan pedang ini. Dengan kekuatan besar, dia menelan ludah. Apakah ini hadiah yang diberikan kepadaku? Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa melihat nilai pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika, dia merasakan kekuatan tarik yang luar biasa memegang erat telapak tangannya sendiri. Segera setelah itu, rasa sakit akut datang dari tengah telapak tangannya. Pikirannya terkejut, Long Hao Shen tidak mencoba melepaskan telapak tangannya karena dia jelas merasa bahwa dari aura pedang ini yang memberitahunya bahwa itu tidak akan membahayakannya. Setetes demi setetes darah menetes dari telapak tangan Long Hao Shen, dari gagang pedang, ke gagang pedang dan masuk ke batu permata berwarna emas. Setetes demi setetes darah menyebar, membasahi tubuh naga, sampai batu permata biru di ekor naga. Gemetar hebat terjadi di sepersekian detik berikutnya, pedang panjang di tangannya mengeluarkan puluhan ribu sinar. Long Hao Shen hampir tanpa sadar mengangkat pedang panjang di atas kepalanya. Cahaya emas di tengah dan cahaya biru melingkar di sekitarnya membentuk pilar besar yang bergegas menuju langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan meledak. Udara hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika, rasa sakit di telapak tangan Long Hao Shen menghilang. Sementara itu, satu demi satu, muncul di benaknya. Hujan biru, kembang sepatu cahaya. Ini adalah namanya. Di luar lembah Kiling. Sejak awal, Yang Hao Han terus melihat ke arah lembah, tetapi sekarang, ada orang lain di sampingnya. Itu adalah ksatria suci senior kuil ksatria, Han Qian. Master Kuil, kamu pikir dia akan berhasil menaklukkan pedang itu? Dalam bertahun-tahun ini, banyak yang telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Bahkan ayahnya. Yang Hao Han tersenyum tipis dan berkata, saya harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, diturunkan dari era kejayaan. Awalnya dua pedang yang dijiwai menjadi satu pedang oleh pengrajin yang maha kuasa. Pedang ini sadar diri, dan terlebih lagi seorang raja peri kuno memasang segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya akan ditarik oleh meterai ini untuk melakukan persidangan. Hanya orang yang bisa lulus uji coba ini yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Tidak ada yang tahu level apa pedang Blue Rain, Hibiscus of Light mampu mencapai, tapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Elf kuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib. Mulai dari penciptaannya, ia tidak pernah memiliki satu pun master. Bahkan penciptanya yang perkasa tidak cukup mampu. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan pedang ganda ini, Raja Peri yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat dan meletakkannya di sini, menunggu orang yang tepat. Dikatakan bahwa properti pedang ajaib yang paling mistis ini terdiri dari fakta bahwa selama seorang master mendapatkan persetujuannya, dia akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya, mirip dengan peralatan keluarga. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, ia akan memiliki kekuatan yang disesuaikan dengannya. Dengan kata lain, pedang ganda ini akan tumbuh dalam kekuatan bersama dengan pemiliknya. Pernahkah Anda mendengar tentang pedang yang bisa tumbuh? Tidak hanya itu, tetapi ia mencapai prestasi ini tanpa batu permata atau prasasti tambahan. Faktanya, tidak peduli betapa aneh dan menakutkannya senjata lainnya,
itu tidak dapat mencapai itu. Mata Han Qian dipenuhi dengan keheranan, benar-benar layak menjadi pedang ajaib. Lalu, jika Hao Shen bisa mendapatkan persetujuannya, bukankah dia bisa terus menggunakan pedang ini selamanya? Yang Hao Han tertawa, jangan tanya saya. Tidak ada yang menggunakan pedang ini sebelumnya, dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunaannya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini. Han Qian terheran, Tuan Kuil, kamu bertaruh besar kali ini. Yang Hao Han tersenyum, awalnya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan pedang ini, jadi tidak apa-apa membiarkan dia mencobanya. Penatua itu memberikan pedang samsara kepada putri suci mereka, dan kami, kuil ksatria juga memiliki satu putra cahaya. Hanya pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, jangan bilang kamu enggan mengeluarkannya. Kita tidak bisa dikalahkan oleh semua orang. Betapa tidak terduga, Xing Yu benar-benar memiliki seorang putra seperti itu. Hanya saja, saya tidak bisa memikirkan hal ini, dia seharusnya tahu anaknya memiliki fisik putra cahaya, mengapa dia tidak membiarkan kuil berusaha keras untuk mengasuhnya. Han Qian berkata, mungkin, itu karena hati. Yan Hao Han sedikit terganggu, berbalik dan berkata dengan kesadaran, kamu mengatakan Xing Yu ingin membiarkan anak ini melewati kekasaran dunia luar dan secara bertahap memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Han Qian tersenyum dan mengangguk, setidaknya pada saat ini, anak di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usia ini, jarang terjadi. Bakat bawaan yang hebat harus muncul di dalam diri orang yang cakap, untuk benar-benar bersinar. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Kiling yang jauh, ada cahaya terang yang melesat ke arah langit. Emas dengan biru, kedua warna, emas di tengah, cahaya biru melingkar di sekitarnya. Dalam sekejap, itu membuat langit di sekitarnya tampak redup. Dia benar-benar berhasil, mata yang Hao Han menunjukkan 1.000.000 kejutan. Han Qian menjawab, ini benar-benar terlalu cepat. Yang Hao Han terheran, saya sudah menduga bahwa itu akan berubah seperti ini. Anak ini adalah keturunan cahaya. Meskipun pedang Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu dengan putra cahaya, akankah elemen cahaya menyerangnya? Jangan cemas, mari kita tunggu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya. Han Qian menunjukkan wajah pahit saat dia berkata, sepertinya persenjataan yang aku siapkan untuknya akan terlalu memalukan untuk diambil. Yang Hao Han menatapnya dalam-dalam, dan berkata, penjelasan yang baru saja kamu berikan kepada saya, bagaimana mungkin, diri kamu sendiri, tidak dapat mengingatnya. Kita tidak bisa terlalu memanjakannya. Hanya dengan maju dengan langkahnya sendiri dia akhirnya bisa melampaui keberadaan kita. Benar, apakah kamu punya berita di pihak Xing Yu? Han Qian menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, masih belum ada apa-apa. Dalam pertarungannya melawan Ahnan, dia melukainya dengan parah, tetapi menghilang setelah itu. Hao Han mengangguk dan berkata, beritahu orang-orang terkait bahwa masalah ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia yang sangat rahasia di dalam kuil kita. Secara khusus, kamu tidak dapat membiarkan anak ini, Hao Shen, tahu tentang ini. Saya tidak ingin temperamennya terpengaruh oleh ini. Dalam surat yang ditinggalkan Xing Yu kepadaku, dia berkata bahwa jika dia tidak punya cara untuk kembali setelah pertempurannya dengan Ahnan, sebelum Hao Shen mencapai langkah ke-7, kita tidak boleh memberitahunya. Han Qian menghela nafas, dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Master Long bersikeras menantang Dewa Iblis ke-7 ini? Juga tidak apa-apa baginya untuk tidak menerima tantangan ini. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia harus pergi. Ini adalah tugasnya. Jika suatu hari, kamu mencapai langkah ke-9, kamu juga akan memahami tugas seperti apa itu. Tolong beritahu orang-orang di bawah ini untuk terus menyelidiki keadaan luka berat Ahnan. Han Qian mengangguk setuju. Yang Hao Han menghela nafas pada dirinya sendiri, Xing Yu, mengapa kamu tidak memberitahu kami dalam surat yang kamu tinggalkan kepada kami bahwa Hao Shen kecil ini sebenarnya memiliki fisik putra cahaya? Mungkinkah kamu ingin memberi kami kejutan yang bagus? Merasa nyaman,
Tidak peduli di negara bagian mana kamu berada, saya akan membantu kamu menjaga putramu, membantunya menjadi penerus kamu berikutnya. Tidak, bahkan mungkin melampaui Mu Xingyu, dalam kapasitasnya sebagai putra cahaya. Mungkin dia bahkan akan bisa duduk di segel tahta ilahi. Pertama dalam warna emas ini meresap dengan biru, Long Hao Shen secara bertahap memasuki keadaan yang fantastis. Samar-samar bisa merasakan sesuatu menembus tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman yang dia miliki ini. Setelah beberapa lama dia kehilangan jejak waktu, dan kemudian Long Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia menemukan dengan heran bahwa dia berdiri di pintu masuk lembah Kiling, tidak jauh di depan ada kabut emas yang dia temui sebelumnya. Long Hao Shen tanpa sadar melihat tangan kanannya. Tangan kanannya benar-benar kosong, tetapi lengannya dalam posisi terangkat seolah-olah memegang sesuatu yang tinggi. Dan pedangku, hujan biruku, kembang sepatu cahaya. Long Hao Shen segera dan dengan cemas melihat sekeliling. Dia tidak berhasil menemukan pedang itu, tetapi dia menemukan seseorang. Yang Hao Han tersenyum saat melihatnya, jangan repot-repot mencari, itu ada di dalam tubuhmu. Di dalam tubuhku, Long Hao Shen kagum, kakek Yang, apa yang terjadi? Yang Hao Han berkata, sambil tersenyum, senjata ini adalah pedang ajaib. Melihat penampilan luar biasamu selama kualifikasi, kami kuil ksatria, memutuskan untuk membiarkan kamu mencoba ujiannya. Kamu sudah tahu hasilnya, kamu melewatinya, oleh karena itu milikmu. Long Hao Shen bertanya, penuh keraguan, lalu apa fakta yang kamu sebutkan, bahwa itu memasuki tubuh saya, tentang pedang itu? Yang Hao Han tersenyum ketika dia menjawab, jangan cemas, saya akan memberitahu kamu semua yang saya ketahui tentang Blue Rain, Hibiscus of Light. Tentang kekuatan yang bisa diberikan pedang ini, aku juga tidak tahu, karena mulai dari hari itu dibuat, tidak ada yang pernah menggunakannya. Tetapi menurut penelitian bait suci kita, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah senjata spiritual. Long Hao Shen membalas dengan heran, senjata spiritual. Apa itu senjata spiritual? Yang Hao Han berkata, senjata spiritual adalah senjata yang dapat berkomunikasi dengan roh. Saya percaya bahwa kamu sudah lulus ujiannya. Itu benar, orang yang mengujimu sebelumnya adalah roh senjata ini sendiri. Meskipun roh senjata tidak memiliki kecerdasan nyata, ia memiliki naluri. Seseorang yang memiliki senjata spiritual sebagai senjata akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi seperti yang harus kamu ketahui, semakin kuat senjatanya, semakin kuat pemiliknya yang akan dicarinya. Tapi pedang ini tidak membutuhkan itu, karena itu akan tumbuh bersamamu. Pada kondisinya saat ini, ia harus direndam dalam tubuhmu, dan dengan demikian, kemampuannya akan menyehatkan tubuh kamu, dan energi spiritual kamu akan dipelihara olehnya tanpa henti. Sederhananya, ini adalah senjata yang bisa berevolusi. Kamu dapat melihat ke dalam diri kamu dengan fokus, untuk menemukannya. Long Hao Shen buru-buru melihat ke dalam dirinya dengan fokus. Di sana, semuanya tampak baik-baik saja, kecuali bahwa dia segera menemukan perubahan fantastis di tubuhnya. Itu bukan tentang revolusi di sekitar tungku spiritual suci atau sifat-sifat energi spiritual cairnya, tetapi tentang energi spiritualnya yang dulunya hampir habis, itu sudah mulai pulih ke keadaan semula. Hal yang paling fantastis adalah bahwa di tungku spiritual sucinya melayangkan pedang mini. Tapi, dari penampilannya, bukankah justru Blue Rain, Hibiscus of Light? Dari warna emas samar yang digabungkan dengan biru, itu memancarkan kilau biru keemasan. Pada saat itu, Long Hao Shen segera menemukan bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light bermandikan energi spiritual cairnya sendiri. Tampaknya menyerap sebagian kecil energi spiritualnya dan memberi nutrisi dalam jumlah yang sangat luas dengan auranya. Dari energi spiritual yang didistribusikan di tubuhnya, cahaya biru keemasan dengan lembut menyebar ke setiap sudut tubuhnya, memicu perasaan lembut dan hangat hingga menyebar tanpa henti di tubuhnya. Perasaan ini samar, dan jika bukan karena fakta bahwa dia dalam keadaan fokus, dia tidak akan bisa merasakannya,
tetapi dalam keadaan ini, dia samar-samar bisa merasakannya. Pancaran ini sepertinya memperkuat tubuhnya sendiri. Bagi makhluk hidup, yang terpenting adalah cahaya dan air. Sayuran hanya membutuhkan cahaya dan air untuk dapat hidup, tetapi manusia membutuhkan lebih banyak. Namun, dengan cara yang sama, cahaya dan air diperlukan untuk manusia. Dari penelitian dan hipotesis kami selama bertahun-tahun, itu akan membantu pemeliharaan energi spiritual eksternal kamu sendiri. Tapi ini akan menjadi pengaruh yang samar dan rahasia, kamu tidak akan mendapatkan hasil dalam semalam. Suara yang Hao-Han memasuki telinga Long Hao Shen, membangunkannya dari keadaan terfokus ini. Membuka kedua matanya, Long Hao Shen perlahan mengangkat tangan kanannya. Pikirannya terhubung dengan pedang mini di tungku spiritual sucinya, dan dengan satu pikiran, cahaya muncul dan gagang pedang berbentuk naga muncul. Pedang emas ini tampak seperti mulut naga, membentuk dua pedang, satu di atas dan satu di bawah, karena bila emasnya tampak mengaum, memancarkan dalam proses ini kilatan emas. Ketika Blue Rain, Hibiscus of Light muncul, Long Hao Shen bisa merasakan untuk pertama kalinya hubungannya dengannya. Perasaan itu benar-benar berbeda dari yang dia miliki ketika menggenggamnya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia merasa bahwa pedang ini seperti bagian dari dirinya. Sensasi yang fantastis dan mendalam muncul dalam kesadarannya, seolah-olah pedang itu mencoba menyampaikan sesuatu. Yang Hao-Han tersenyum tipis, dan berkata, kamu harus pulang sekarang. Perlahan-lahan biasakan diri kamu. Besok, kompetisi antara 16 besar akan dimulai, dan lelaki tua ini menawarkan harapan terbaiknya dan berharap kamu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Besok, Long Hao Shen terkejut, bukankah ada sisa 2 hari setelah kompetisi grup? Yang Hao-Han tersenyum padanya, dan berkata, anak kecil, kamu sudah menghabiskan 3 hari di sini. Apakah kamu percaya bahwa menggabungkan dengan senjata spiritual itu begitu mudah? Fakta bahwa kamu membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai prestasi ini sudah mencengangkan. Di sisi lain, gurumu sudah memberi tahu orang-orang dari kuil, jadi tidak perlu khawatir. 3 hari telah berlalu. Long Hao Shen, heran, mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Hao-Han, dan di bawah bimbingannya, dia melangkah di gerbang cahaya lain. Sebuah cahaya melintas saat dia keluar dari dinding. Long Hao Shen menyadari pada saat itu bahwa dia sekali lagi berada di aula kecil di dalam gudang harta karun aliansi. Lingkungan sekitar benar-benar kosong, tanpa satu orang pun. Pada saat ini, Long Hao Shen mengerti bahwa tempat ini tidak benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya, karena orang asing tidak punya cara untuk memasuki paviliun harta karun. Tentu saja, untuk memenuhi syarat untuk memasuki paviliun harta karun datang dengan banyak tanggung jawab sehubungan dengan kuil, dan untuk masing-masing kuil, orang-orang yang memiliki kualifikasi ini sangat sedikit. Berjalan menjauh dari paviliun harta karun, dia bertemu, seperti sebelumnya, 2 penjaga di luar, tetapi itu bukan yang gemuk dan yang lebih tua, tetapi 2 pria paruh baya berpakaian sederhana yang tampak tidak berbahaya. Mereka tampak paling tua berusia 40 tahun, dan tersenyum, penuh niat baik, pada Long Hao Shen. Mereka benar-benar tidak berbahaya seperti yang terlihat. Long Hao Shen, dengan hati-hati mengamati mereka, menemukan dengan heran bahwa pria paruh baya ini membuatnya merasa sangat tenang. Di satu sisi, mereka tampak benar-benar tidak berbahaya dan di sisi lain mereka tampak sedalam lembah yang dalam. Seperti diharapkan dari markas aliansi. Mereka memiliki begitu banyak orang kuat. Hao Shen buru-buru memberi hormat kepada kedua pria paruh baya ini sebelum segera pergi. Menguasai. Suara Han Yu terdengar, menyambutnya dari samping. Kamu telah menungguku selama ini. Long Hao Shen dengan heran bertanya padanya. Han Yu mengangguk, dan berkata, aku adalah ksatria pelayanmu, jadi wajar bagiku untuk selalu menemanimu. Jelas, dia telah berdiri di tempat ini selama ini. Long Hao Shen tertawa sebentar, dan tanpa berkata banyak lagi, membawa Han Yu bersamanya untuk kembali ke hotelnya. Apa yang membuat Long Hao Shen sedikit murung adalah bahwa terlepas dari apakah itu gurunya atau kakak-kakaknya, keduanya berkultivasi di kamar mereka. Sebenarnya,
Yang paling ingin dia lakukan adalah bertanya kepada Li Xin tentang bagaimana care apa yang telah terjadi beberapa hari ini. Namun, tidak baik mengganggunya selama kultivasinya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia kembali ke kamarnya sendiri dan pergi ke kultivasi juga. Berkaitan dengan Hibiscus of Light, masih banyak hal yang belum dia pahami, untuk menunjukkan kekuatannya yang tangguh. Pagi yang cerah, Ye Hua mengetuk pintu Long Hao Shen. Melihat gurunya sekali lagi, Long Hao Shen cukup terkejut. Itu karena dia menemukan dengan heran bahwa tidak ada yang tersisa dari kulit suram sebelumnya, dan sebaliknya, dia tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia menjadi 10 tahun lebih muda dalam rentang waktu yang singkat beberapa hari ini. Guru, kamu, Ye Hua terheran, saat garis-garis di wajahnya tampak jauh dari keadaan awalnya kaku, aku menerobos. Saya akhirnya menembus tingkat energi spiritual ke-3000 di masa lalu, seolah-olah saya menggunakan hipnosis pada diri saya sendiri untuk diyakinkan bahwa bakat bawaan tidak begitu penting. Tetapi pada beberapa hari ini, saya menyadari untuk pertama kalinya betapa pentingnya bakat bawaan yang berkaitan dengan kultivasi. Setelah bertahun-tahun berusaha, saya merasa seperti saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah saya kumpulkan begitu lama. Hao Shen, terima kasih. Tidak. Long Hao Shen langsung merasa malu, guru, sayalah yang harus mengatakan ini. Selama aku bisa membantumu, aku senang. Ye Hua tersenyum dan berkata, oke, kita tuan dan murid tidak perlu lagi terlalu sopan satu sama lain. Ini adalah hadiah dari cucu gurumu. Ketika kompetisi selesai, guru akan tetap berada di kota suci untuk menemani Grandmaster kamu saat berlatih. Saat ini, kamu akan bergabung dengan pasukan pemburu iblis untuk mendapatkan pengalaman baru. Persenjataan ini akan berguna bagimu.